Bagus nggak? Kelihatannya keren ya, bakilah, tapi artinya perempuan sing rojo medit. Nah, suatu hari ketika Abdul Karim ini jalan, dia bertemu dengan seorang kakek tua renta pakai tongkat ompong, meminta sesuatu dari Abdul Karim. Pak Haji, minta sedekah Pak Haji. Oh kae, ayo kita ke rumah, hari hendak hujan, setumat lagi kena hujan, ayo ke rumah. Dibawa pengemis tadi ke rumahnya Abdul Karim tadi. Lalu Abdul Karim tadi berkata kepada istrinya, wahai istriku, ayo masak ayam, kita akan menjamu ini kai orang tua ini. Maghrib tiba, kai sambil menunggu masakan, ayo kita sholat maghrib dulu. Sholatlah, selesai sholat, masakan selesai, lalu makanan dihidangkan, silahkan kai makan. Wah, dengan lahapnya kai, 1 ekor habis kai makan, 1 ekor ayam seorang sini, bahkan 1 tempat nasi ceting lindung kucing habis juga. Lalu hujan turun, kai ini hujan turun, pian bermalam aja di rumah ulun, silahkan pian tidur di kamar yang sudah disiapkan. Wah, tidur kai di tempat tidur yang sangat indah, sangat empuk. Orang sugih, Abdul Karim ini orang sugih. Lalu tengah malam, karena si kai tadi makan habis, 1 ceting nasi habis, 1 ekor ayam habis sendiri, mulas wetengnya Pak, sakit parut, hendak maaf hendak bahira, tapi kadang bisa membuka pintunya, pintu kamarnya. Oh, orang sugih, mungkin pintunya pakai tombol, pakai kartu kayak di pintu hotel mungkin. Bingung akhirnya apa? Karena kuat lagi, maaf si kai tabahira ditilang. Pagi telah tiba, lalu dibukalah kamar oleh Abdul Karim tadi. Kayak apa kai malam tadi guring? Alhamdulillah nyaman benar. Cuma ulun minta maaf. Oh kenapa kai? Ulun malam tadi sakit parut. Ulun kada paham cara membuka pintu kamar ini sehingga ulun tabahira ditilang. Oh kada apa-apa kai, kada apa-apa. Aja kira biar ulun lawan bini ulun, kira nang memberasihakan ini tilam. Nah amun kayak itu terima kasih ya, ulun hendak beli. Oh nggak kayak nah ini sanggup beli. Lalu dikiau nang bini, Umaya, ayo kita kerja bakti. Kerja bakti apa Pak? Kai tabahira malam tadi. Akhirnya ayo siap kita bersih, dibawa tilam tadi ke pinggir sungai Tirusan. Ketika dibersih disikat, seret, kada kawa, seret, kada kawa, bingung. Laki ini bingung, iki tayo boy, iki tayo boy. Akhirnya dipukul, karena mau pacar, mahar banget kai, karena mau pacar. Lalu jalan lagi, jangan-jangan ini amas. Nah mulai paham dah. Jangan-jangan ini amas. Akhirnya diambil, dibawa ke toko emas. Sampai di toko emas, hujanan di toko emas, Abdul Karim, seumur-umur aku kada pernah melihat emas nang sing baiknya kayak ini. Ini emas apa ya Abdul Karim? Bingung ya Abdul Karim yang mau menjelaskan emas apa. Akhirnya dikisahkan. Dicoba di lab, betul emas dan kadarnya bagus emasnya, sehingga dihargai dengan harga yang mahal.
bisi duit banyak Abdul Karim tadi. Imbah banyak bisi duit, si Abdul Karim membagusiakan rumahnya. Dibagusi rumah tadi, melihat tetangganya nang si Abdul Bakhil tadi. Masih Karim nih bangun terus rumah, bentengnya rumah, maka kan dilihat karena tapi begawi di rumah aja, tapi kenapa jadi bangun itu ini ajib si tuyul nih. Umanya apa kan tuh Karim tuh. Nah ini sifat hasad nih tuh Karim nih, bangun terus rumah, duit dari mana? Coba bang korek cari informasi. Lawan bininya, oh siap. Nang bini diutus. Yang namanya bebinian, maaf sama-sama lawan bebinian. Yang seharusnya semeter jadi 10 meter. Ngomongin dikorek. Akhirnya ceritalah istri si Abdul Karim tadi. Oh kemarin saya ada kedatangan seorang pengemis tua, dicirinya pakai tongkat, tidak punya gigi, bahkan kepalanya botak, jalannya bungkuk. Ngineplah di rumah saya, kami masakan, kami sembelihkan ayam 1 ekor, dimakan habis 1 ekor, bahkan 1 liter beras pun habis dimakan dia sendiri, sehingga tengah malam yang jadi emas. Oh iya kang, iya. Boleh Siti Bakhilah tadi. Bekisah lakinya ujar bini si Karim, ini. Oh iya kak, amun kata kita bagi tugas. Aku hendak menjagai kalau Tina anda kena lewat si Karim tadi. Ikam umanya tugasnya memasak. Jangan kalah lawan bini Abdul Karim. Kalau bini Abdul Karim memasaknya 1 liter, kita memasaknya 3 liter. Kalau bini Abdul Karim tadi memasak ayam 1 ekor, kita 3 ekor. Pokoknya jangan kalah lawan Abdul Karim. Oh siap, jangan bini memasak nang bini dan laki menjagai di pinggir jalan. Lewat orang tua nah aji nih. Sekalinya ada betongkat lain. Siang pulang di ada pulang kai lewat meminta-minta, sekalinya kan botak oh lain. Pas menjelang sore ada laki-laki nang lewat, sama cirinya yang disebutkan oleh bininya Abdul Karim tadi. Dibawa masuk, dibawa ke rumah, lalu diberi makan. Pokoknya kayak makan aja, habis akan piang puasakan. Makan kayak tadi habis 3 liter, 3 ekor ayam habis. Mbak tuh kayak pian jangan buliknya esok, pokoknya pian malam ini malam kamar sudah ulun siapakan, tilamnya sudah ulun siapakan yang paling bagus dan bahkan double bed. Bulik sama nasibnya, tengah malam utangnya loro mules nyiseng tilam. Pagi tiba kayak pakai nyaman lah, alhamdulillah nyaman benar. Aku malam tadi guring, tapi mohon maaf aku malam tadi tabahera di 2 tilam tadi. Oh nggak apa-apa, itu juga yang ulun harap, nggak apa-apa kayak gampang kayak karena ulun mau membersihakan. Akhirnya kayak tadi amun kayak itu bulik kayak aku ayah nah yang anak bulik nih ulun bari semalam berapa dibari dan Abdul Karim 50.000, nah nih 100.000. Oh bulik kayak tadi umanya siap-siap, ayo kita bawa ke pinggir sungai. Bawa ke pinggir sungai dengan semangatnya, ketika mau dibersihkan serut linyat. Umanya apa ini linyat? Maka ujar bini Abdul Karim maksudnya sikap keras. Kenapa ini linyat? Akhirnya sarik ngelak-ngelak, ini penggemput nih Abdul Karim dan bini nih ya. Bulik tetap Abdul Karim aja sudah bujur.
silakan menyikat aras. Bahkan sampai kami bawa ke toko emas. Mun kada percaya bawa ke toko emas. Oh, masih kada mau juga. Kalah nih, dibawa ke toko emas. Oh iya, nang toko emas tuh apa kan bawa ini sininya kuning nih sini. Coba kan dites dari laboratorium ya, tapi emas ampas Tuhan dari emas. Amun acel apa sih? Nah, artinya apa? Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau kita beramal ibadah semata-mata mengharap ridho Allah, maka hasilnya akan melebihi Allah memberi dari apa yang kita niatkan. Tapi kalau kita niatkan bukan karena Allah, maka jangan harap sesuatu itu akan mendapatkan yang besar sesuai dengan apa yang kalian ciptakan. Jadi tanamkan niat betul-betul saja menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinkanlah bagi orang tua yang membiayai anaknya di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbukti, maaf, benar terbukti. Setelah 2 tahun kita menjadi pemulung, alhamdulillah tak jadi lagi pemulung. Allah Ta'ala memberikan rezeki yang banyak. Nah, jadi orang tua harus ikhlas ketika menyerahkan anaknya, baik itu sekolah di pondok maupun sekolah di umum. Ikhlas kita membiayai anak kita. Bukan kita menyekolahkan supaya anak jadi ini, bukan karena kita menyekolahkan anak supaya anak nanti jadi pejabat atau ini itu, bukan. Tapi kita menyekolahkan anak supaya anak kita menjadi anak yang berguna, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya, agamanya dan negaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kedua ibu bapak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, di dalam kitab Daus Sirat, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau mengatakan alla inna syahra taubah qad istahalla fatuba liman istaghfarallaha fi. Perhatikan bahwasanya bulan taubat sungguh telah datang. Fatuba liman istaghfarallaha fihi, maka beruntunglah bagi Allah, maka beruntunglah bagi orang yang mau meminta ampun, beristighfar kepada Allah pada bulan ini, yakni bulan Rajab. Oleh karena itu, ini sudah hidup berapa ini sudah ya. Nah, bulan Rajab mari kita perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah beruntung bagi seseorang yang telah memperdapati nanti pada hari kiamat buku amal catatannya, yang mana buku catatan amalnya itu banyak sekali terdapat kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal
hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan beliau di komplek Ar-Raudhah Sekumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, kepada kedua ibu bapak kita, kepada keluarga kita, kepada jiran tetangga kita, kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikumpulkan bersama beliau, dikumpulkan bersama orang-orang yang telah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.